Oke, sekarang dari contoh kecil itu aja, itu baru nulis button ya, baru nulis satu elemen komponen UI. Kita belum ngomongin nanti gimana nulis komponen UI yang lebih kompleks lagi, misalnya dialog atau information box atau procedural writing misalnya, dimana misalkan kamu kita ngasih instruksi tertentu dengan space yang sempit gitu. Nah itu harus strategis tuh, milih kata-katanya sama informasinya yang tepat seperti apa. Nah sekarang dari contoh tadi, dari si lalat tadi, browse product itu, sebenarnya apa sih yang dibutuhin skill untuk jadi UX writer gitu? At least ada tiga gabungan. Yang pertama, ya tentu saja karena namanya UX writing atau UX writer, ada UX, ada writing. Berarti ilmu pertama yang harus dikuasai adalah UX atau user experience. Nah ini berarti termasuk content strategy, kamu harus tahu information architecture, affordability, conceptual model, discoverability, dan seterusnya. Lalu yang kedua, karena komponen UX writing ada dua, UX dan writing, berarti writing. Ya, kamu harus jago nulis gitu. Dan untuk jago nulis, ya berarti harus punya ilmu linguistik. Dalam artian, at least kamu harus tahu tata bahasa atau grammar, structure, stilistika, semantika, komunikasi, lalu juga sosiolinguistik juga, punctuation, kapan pakai tanda baca yang tepat, kapan pakai titik, kapan pakai koma, kapan pakai huruf besar, kapan pakai caps lock gitu. Lalu yang ketiga, design. Sebenarnya ini tuh bisa jadi kayak irisan antara desain sama psikologi sebetulnya. Karena ya untuk belajar desain, you are designing a solution for user's problem. Dan untuk melakukan itu, you have to know the psychology of humans gitu. Makanya color psychology, apa artinya warna biru, apa artinya warna kuning, merah, hijau, dan seterusnya, at least harus tahu. Human behavior, apakah dalam certain user journey itu ada screen-screen tertentu yang user itu agak anxious misalnya. Atau ada screen tertentu yang usernya jadi excited atau lebih seneng dibandingkan screen lain. Nah itu nanti kita akan bahas specifically di tone, voice, sama nanti ada komponen UI juga di materi keempat. Lalu belajar juga soal usability, feedback, sama aesthetic. Kamu harus at least tahu mana yang menurut kamu itu udah estetik atau mana yang sebenarnya masih bisa diimprove gitu. Dan therefore untuk bisa melakukan itu, you have to be able to know critical thinking juga. Jadi ketika diminta mengerjakan sesuatu, itu nggak iya-iya aja gitu, tapi get a discussion atau bahkan negotiate gitu. Ini kenapa begitu, kenapa begini. Karena dengan kita bertanya itu tadi, we can be able to challenge atau stress testing ide-ide yang diminta gitu. So 3, user experience, linguistic, design, atau psychology.